Nah ini di tahun 2023 Mas, apakah kemudian Mas Yayan ini mau terlibat untuk bagaimana menyuarakan di Pilwu 2023? Apakah mau terlibat ataukah bahkan mau menyalonkan? Ini seperti apa Mas untuk nanti tahun 2023? Oke. Halo guys, jangan lupa ke subrek ya. Jagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donianto TV. Hari ini kita akan kembali podcast, dan pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah anak muda yang penuh dengan inovasi dan juga punya jiwa sosial tinggi. Ya baik, langsung saja kita sambut ini dia, Mas Yayan. Selamat siang Mas. Siang. Aduh, senang bisa bertemu dengan Anda ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu yang paling utama, kita sehat. Paling utama sehat, karena di masa-masa pandemi ini yang paling penting adalah kesehatan ya Mas. Benar. Oke, siap. Oke Mas, kita sudah lama tidak bertemu juga nih. Nah, kita ingin membahas terkait dengan bagaimana sih peran pemuda dalam pembangunan desa. Karena hari ini pemuda itu begitu sangat penting sekali dalam perannya terhadap baik itu desa, daerah, bahkan tingkat level nasional ya. Karena hari ini banyak sekali pemimpin-pemimpin muda, pemimpin milenial yang kemudian dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kita ingin membahas dengan Mas Yayan bagaimana peran pemuda khususnya di desa ya. Cakupan kita yang mungkin cakupan kecil, tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Oke Mas, mengenai peran pemuda di dalam desa. Ini kira-kira peran pemuda untuk bagaimana berkontribusi terhadap desa itu seperti apa sih Mas? Ya, sebelumnya Ya, silakan. di sini ditanyakan terkait peran Pemuda ya, siap. Peran pemuda tentunya di lingkup wilayah desa ini saya katakan sangat penting ya. Betul. Sangat penting karena pemuda ini bisa dikatakan mempunyai gagasan-gagasan inovasi yang sangat-sangat luar biasa ketika memang itu harus digali dan diberikan ruang untuk bisa berkembang. Oleh sebab itu, baik di tingkat nasional, daerah, atau bahkan di desa, itu adanya dibentuknya organisasi yang mewadahi pemuda, betul. Yaitu Karang Taruna ya. Karang Taruna Angkatan Desa, betul. Benar. Nah, di dalam Karang Taruna organisasi tersebut itu tempat di mana para pemuda-pemudi ini bisa mengembangkan potensi-potensinya untuk bisa berpengaruh atau berkontribusi lebih untuk pembangunan di wilayahnya. Di wilayahnya, baik misalnya kayak pemuda desa tentunya untuk bagaimana berperan penting untuk pembangunan dan pengembangan di desa tersebut. Bahkan atau di wilayah-wilayah kecamatan, kabupaten atau bahkan skala nasional, pemuda dituntut untuk bisa berkontribusi lebih untuk pembangunan di wilayahnya. Memang pemuda ini perannya sangat penting ya, sangat penting dimanapun lah, apalagi peran di desa ya. Karena walaupun bagaimanapun pemuda ini menjadi jantung ya sebagai pelopor lah untuk bagaimana bisa mengawali perubahan juga kan. Karena dulu juga ketika 98 itu kan berkat revolusi daripada pemuda, gerakan dari kepemudaan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya ya. Oke, baik Mas Yayan, itu terkait dengan peran pemuda terhadap pembangunan desa. Tetapi begini Mas, karena kan kita bicara di desa, ya, ini kan bicara berarti cakupannya adalah Karang Taruna Desa. Nah, sedangkan saya melihat tidak semua sih, tetapi hampir mayoritas bahwa ketika kita bicara Karang Taruna itu biasanya ya ini kalau di kota mungkin mereka sudah agak sedikit ngerti ya, tapi kadang-kadang di desa itu masih salah persepsi terhadap jobdesk daripada Karang Taruna sendiri. Ya, kadang-kadang kan mereka menganggap bahwa Karang Taruna ini betul, memang Karang Taruna ini sebagai organisasi di pemerintah desa. Tapi kan kadang mereka menganggap bahwa ketika mereka menjadi Karang Taruna maka mereka sama halnya menjadi pamong. Seperti itu. Anggapan-anggapan seperti itu banyak sekali terjadi ya. Baik itu ya di desa-desa lah, banyak sekali terjadi. Nah, ini sebetulnya jobdesk Karang Taruna sendiri itu seperti apa sih Mas menurut pandangan Mas Yayan?
dengan berbagai hal-hal seperti itu. Ya. Gimana Mas? Mungkin di sini kita berbicara lebih spesifik ya, untuk Karang Taruna di desa. Mungkin seperti yang tadi Mas Doni katakan, Siap. di kota-kota, di wilayah kota maksudnya ya, Ya. itu Karang Taruna sangat aktif, di mana dan sudah memahami di mana job desa seperti apa dan sistemnya seperti apa. Yes. Untuk salah satu hal yang harus kita luruskan ya, Iya. salah satunya ini, bahkan Betul. mungkin ada beberapa lain, sistem penggajian, bahwa Karang Taruna dianggap itu digaji Iya. oleh pemerintah desa lah ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ada Mas. pandangan masyarakat yang seperti itu ya, Pandangannya bahwa kadang-kadang seperti wah itu. ini Karang Taruna ketuanya digaji, ini anggotanya digaji Betul. sekian oleh pemerintah. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa Karang Taruna ini mungkin memang ada anggaran setiap tahunnya Ya, sekian. pasti ada anggaran, alokasi anggarannya ya. Nah, alokasinya berbentuk pemerintah desa. dana atau alat olahraga atau sarana yang lainnya itu tergantung dari pencairannya. Betul. Mm-mm. Betul. Sedangkan untuk tadi persepsi bahwa Karang Taruna itu digaji, itu salah. Yang benar itu ketika Karang Taruna mempunyai program, punya kegiatan-kegiatan. Nah, disitulah kita akan bermain, maksudnya bermain anggaran itu di proposalnya gitu. Iya. Nah, kita mengajukan proposal seperti apa ke instansi mana, baru anggaran itu akan turun Ya, seperti berarti itu. anggaran itu akan cair ketika Karang Taruna ini melakukan kegiatan. Benar itu. Sehingga bisa dicairkan ya, kegiatan seperti apa, anggarannya seperti apa, itu mungkin ya Mas ya. Ya, jadi setiap kegiatan, makanya terkadang ada pandangan kok Karang Taruna di kota ini sangat aktif, anggarannya dari mana? Iya, betul. Nah, bukan dari pemerintah desa, Betul. bukan hanya, ya mungkin ada sumber sedikit Ada sumber, lah, ada sedikit sumber dari anggarannya. anggaran Ada anggaran dari pemerintah desa betul. atau dari pemerintah setingkat lainnya gitu. Siap. Akan tetapi tidak mutlak dari situ. Jadi Karang Taruna akan berinovasi bagaimana caranya kita mengkonsep kegiatan, Iya. dari bagaimana kita mencari dana, itu sumbernya dari mana, sponsorship atau yang lainnya. banyak lah ya. Itu di kota udah aktif seperti Seperti itu. Tinggal bagaimana caranya kita yang di desa ini Betul. berpikiran seperti itu. Siap. Ya, seperti itu kurang Ya. lebih Mas Doni. Oke, siap. Ini sudah jelas sekali ya mengenai persoalan Karang Taruna yang kadang-kadang mungkin pandangan masyarakat mungkin salah persepsi lah, persepsinya kurang tepat lah. Tapi Karang Taruna juga ya Mas, banyak saya melihat Karang Taruna bahkan di desa juga, bukan hanya di kota. Itu ada juga yang mereka tidak hanya mengandalkan anggaran itu dari pemerintah desa, tetapi mereka ini punya inovasi dengan pariwisatanya. Semisal di Duku Jeru, di Karangampel itu ada pariwisata seperti Petaman lah. Sehingga mereka ini Karang Taruna ini tidak hanya mengandalkan dari desa, mereka bisa mengandalkan dari pariwisata itu. Kemudian juga ya di Bolang contohnya. Benar. Itu kan luar biasa. Berarti potensi-potensi di wilayahnya Iya, ya. potensi di kita angkat. wilayahnya itu mereka manfaatkan gitu loh, sehingga mereka artinya menghasilkan sesuatu bukan hanya dari anggaran desa gitu loh. Nah, ini kira-kira kalau di desa Mas Yayan sendiri bisa enggak nih kira-kira ada tidak objek yang kemudian bisa dijadikan tempat wisata ataupun hal-hal yang lain lah kira-kira. Mungkin ya sebenarnya banyak yang harus kita gali juga. Siap. Dan bisa angkat juga. Contohnya di desa Lamaran Taru sendiri ya, di Betul. desa saya ini Betul, saya siap. mengangkat desa sendiri, ada beberapa potensi seperti di jalur atau sekitaran aliran Sungai Kali Cimanuk itu sederetan itu Mas banyak pohon mangga. Oh, Nah, betul. Nah, kita harus bisa berinovasi, bisa dibuat misalkan wisata mangga atau seperti apa. Itu kan objek wisata yang apa ya? Bisa dimanfaatkan lah ya. Nah, iya, itu salah satu potensinya. Sedangkan kita lurus lagi ke arah bendungan. Kita punya bendungan nih. Lamaran Tarung punya bendungan Benar, Waledan ya? bendungan Betul. Waledan. Ini Tidak sangat hanya sekali. tidak hanya Rambatan ya. Kita Ya. Lamaran Tarung punya bendungan di sana, potensi bisa digali. Yes. Itu kalau tidak salah sebelumnya pernah dijadikan lokasi sebagai mancing. Oh, mancing, tempat mancing ya. Iya, Banyak jadi di situ lomba orang mancing ya? di situ. Oke, siap. Ya, karena setiap hari pun berlalu lalang nih pemancing. Iya. Potensi di sana harus bisa diangkat juga. Nah, Lurus betul, lagi betul. kita ada pesisir pantainya. Betul. Waldan ini sangat bagus dan masih bersih, masih asri. Cuma
yang saat ini saya pun masih terlintas dalam pikiran saya itu terkait aksesnya, Mas. Ini menjadi PR saya dan mungkin pemuda-pemuda yang lainnya di desa ini bisa memikirkan bahwa potensi di sana memang sangat-sangat tinggi itu. Ketika memang diangkat, waktu itu saya berkunjung ke laut pesisir pantainya itu saya juga pernah. Ya tidak kalah dengan yang di Karangsong. Yes. Tinggal kita mengangkatnya bagaimana. Cuma satu yang tadi saya sampaikan, kendalanya akses ke sana masih bingung gitu. Jadi hanya jalan-jalan kecil seperti soalnya itu. Untuk masuk ke sana, karena saya juga pernah 1 kali Mas pada saat itu di Pantai Oledan pernah 1 kali, bahkan saya juga sempat bikin vlognya juga di Pantai Oledan. Cuma memang karena saya penasaran seperti apa sih, ternyata di Desa Lamaran Tarung punya pantai gitu. Sehingga saya penasaran di sana. Tapi memang jalannya cukup terjal betul, karena aksesnya ini masih sebetulnya bisa, hanya cuma dilalui sepeda motor dilalui sepeda motor, cuma aksesnya sempit. Terus juga menuju pantainya sekitar berapa meter itu masih terkendala di tambak-tambak atau empang gitu. Sehingga itu menjadi kendala. Tapi saya rasa kalau misalkan ada tindakan ataupun hal-hal yang lain, saya rasa bisa untuk dijadikan tempat wisata. Harus lebih digali lagi harus lebih digali lagi nih. Kayaknya cukup luar biasa nih kalau misalkan dijadikan tempat wisata gitu loh. Pantai Tiris saja itu hari ini padahal pantainya saya rasa nggak jauh beda lah seperti Walden, bahkan mungkin lebih bagus dari Walden. Tapi mereka pemudanya atau masyarakatnya mungkin kreatif lah sehingga bisa menjadi wisata yang banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin itu Mas. Ya berarti mungkin gambaran untuk melihat potensi Lamaran Tarung terkait lebih spesifiknya Laut Walden ini. Ya ada di channel Mas Donianto ya. Ada di channel channel sebelumnya katanya. Walaupun vlognya masih belajar lah. Itu biar tahu bayangannya yang saya sampaikan potensi di Laut Walden ini gitu. Itu salah satu potensinya. Itu dan ada beberapa banyak yang berpotensi lagi untuk digali. Cuma tadi seperti yang Mas Doni katakan, tinggal bagaimana kita sebagai pemuda dan masyarakat di desanya ini berinovasi. Harus lebih kreatif lagi gitu. Itu, makanya tadi juga saya mengatakan ini PR kita bersama gitu. Bagaimana kita mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Seperti itu Mas Doni. Oke, terlepas dari Karang Taruna ya Mas ya. Ini sudah banyak yang dibahas ya. Walaupun memang mungkin kalau kita bahas secara keseluruhan itu tidak bakal selesai lah. Tapi minimal ada gambaran lah dari penjelasan Mas Yayan mengenai Karang Taruna. Nah ini Mas, kita sedikit mengalihkan isu lah. Tapi masih berkaitan dengan desa. Karena Mas Yayan ini juga aktif di mungkin berbagai organisasi dan juga jiwa sosialnya cukup tinggi juga. Ya, ini berkaitan dengan nanti Pilkades. Pilwu ya kalau di desa kami kuwu jadi Pilwu ya, pemilihan kuwu. Ini kan sudah berapa tahun ya? 3 tahun lah ya. Nah, pemilihanku ini kan nanti pemilihan serentak di tahun 2023. Ini artinya kan sudah mulai mendekat nih. Sekarang 2021 ya. 2022 2023. Itu sudah dekat sekali. Nah, tadi kita menyinggung soal milenial ya, pemimpin milenial. Nah, ini banyak sekali pemimpin milenial yang kemudian memimpin di negeri ini, dan bahkan saya melihat di Tuban itu ada salah satu pemimpin atau bupati atau wali kota lah, saya kurang tahu lah, intinya antara bupati dan wali kota itu umurnya masih di bawah 30 tahun, bahkan belum punya istri. Ini artinya milenial ini mungkin sangat menarik sekali ya, pemuda ini di kalangan masyarakat, sehingga mereka memilih pemuda untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah ini di tahun 2023 Mas, apakah kemudian Mas Yayan ini mau terlibat untuk bagaimana menyuarakan di Pilwu 2023? Apakah mau terlibat ataukah bahkan mau menyalonkan? Ini seperti apa Mas untuk nanti tahun 2023? Oke, untuk keterlibatan di Pilwu 2023 ya. Siap. Di sini ya tentu saya menjawab dengan tegas, saya akan terlibat. Siap. Di Pilwu atau di pesta demokrasi di tingkat desa ya. Betul. Itu saya tentu saya akan terlibat di situ. Nah, tinggal bagaimana keterlibatannya? Karena di sini bisa jadi saya jadi
panitia pilunya Iya. atau menjadi salah satu yang tadi Iya. kontestan Masih belum tahu lah ya ya. kontestannya tim ses atau bahkan hanya menggunakan hak pilih saya pun itu sudah terlibat. Yes. Ya, tinggal bagaimana nanti 2023 kita lihat gitu seperti apa. Yang pasti saya akan terlibat di situ. Yang pasti akan terlibat. Ya, untuk membahas pemimpin milenial. Jadi untuk saat ini ya, saya berpandangan bahwa pemimpin bukan untuk menjadi pemimpin itu suatu umur atau jumlah umur itu tidak menjadi acuan. Oke. Tapi tinggal bagaimana kita kemampuan kita untuk bisa memajukan, untuk bisa mengembangkan dan ya memajukanlah di desa tersebut. Itu kemauan dari bisa milenial juga maju itu ya sangat-sangat terbuka gitu. Sangat terbuka ya. Karena saat ini banyak banget milenial-milenial yang sudah membuktikannya. Yes. Di Singaraja atau Singajaya di Indramayu ya, yang dekat Unir. Oke ya, di Singaraja. Itu senior waktu kuliah. Oh, senior Mas Yayan. Ya, Siap. beliau belum nikah. Belum nikah juga. Ya, makanya itu salah satu motivasi saya juga. Siap. Motivasi untuk apa? Bisa terlibat nanti. Ya, siap. Berarti Kita tuh seniori sudah menjadi guru. sudah menjadi bukan itu ada Habibur Rahman. Oh ya, Mas Habibur Rahman. Ya, atau bisa dipanggil Omen nih. Ada Omen, siap. seperti itu. Itu sudah menjadi bukti dari diri saya sendiri, itu motivasi gitu. Siap. Nah, ini secara spesifiknya, Mas. Kalau tadi yang disampaikan Mas Ian itu kan mungkin secara umum ya. Secara spesifiknya untuk 2023, apakah memang ada keniatan untuk ya menjadi tim ses ataupun bahkan kalau misalkan ada dukungan, misalkan ya ada dukungan dari ya siapapun lah untuk dicalonkan, apakah siap atau tidak nih? Gimana nih? Terkait dukungan ya, ada dukungan dari masyarakat seperti apa, respon yang baik dari masyarakat seperti apa. Siap. Itu kembali lagi ke masyarakatnya. Siap. Kalau terkait ditanyakan niat, ya saya sangat niat. Siap. Karena tujuan saya balik tadi, walaupun saya jadi masyarakat biasa, pemuda biasa atau Yes. kalangan bukan di pemerintahan, ya saya tetap bakal punya keinginan, punya pandangan, ingin memajukan desa, ingin menata desa. Bagaimana kualitas desa ini jangan kalah sama kualitas kota. Yes. Kita tinggal di desa tapi kualitas kota itu yang harus Di digemborkan. Gemborkan, ya. Iya, Nah, seperti berarti itu. memang kalau misalkan ada dukungan dan sejenisnya lah, Mas Yayan siap tentu ya kalau ketika ada dukungan dari masyarakat. Tapi ini Mas, kan Mas Yayan juga dulu pernah merantau nih ya, pernah merantau. Nih apakah kemudian ke depan ingin terus berkontribusi terhadap desa? Apakah kemudian nanti Mas Yayan ini mungkin lebih meningkatkan karirnya untuk merantau nih? Seperti apa nih? Sebetulnya saya juga kadang-kadang dilema kalau bicara pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan yang cukup unik juga ya. Iya. Jadi menurut saya untuk pertanyaan ini Siap. bukan sebuah pilihan ya. Iya. Jadi pada prinsipnya saya dimanapun saya tinggal, dimanapun saya tempat itu saya pijak, ya disitulah saya harus bisa berkarya, Betul. bisa berkontribusi untuk wilayah tersebut gitu. Betul. Misal saya saat ini sedang ada di Desa Lamaran Tarung ya. Saya pengen memajukan Desa Lamaran Tarung seperti apa. Saya punya pandangan walaupun dengan diamnya saya ini memikirkan juga potensi-potensi Lamaran Tarung seperti apa gitu. Atau sebelumnya ini baru 2 bulan ya Mas di Indramayu. Sebelumnya merantau ya? ya Sebelumnya setahun merantau lebih juga, atau hampir 2 tahun merantau juga. Ya saya berkontribusi di tempat yang sebelumnya gitu. Betul. Seperti apa karya-karya yang dapat saya lakukan gitu. Kemampuan saya yang dapat saya lakukan ya disitulah saya keluarkan seperti itu. Berarti dimanapun tempatnya ya tentu harus bisa memaksimalkan kesempatan Benar, yang ada. potensi Itu yang paling potensi. penting Iya. Mas, ya. Oke siap. Nah ini Mas, di desa sendiri ya, karena saya melihat itu pemimpin-pemimpinnya hampir didominasi oleh usia-usia yang mungkin bisa dikatakan sudah dewasa lah. Jarang sekali yang milenial. Ya di Lamaran Tarung, Mayanggrandor itu jarang sekali yang milenial. Nah tentu apakah masyarakat ini tertarik dengan apa yang kemudian ditawarkan? Misalkan ada calon dari milenial nih atau dari pemuda, apakah masyarakat tertarik nih?
Sedangkan memang ketika bicara milenial hari ini kan sudah zamannya digitalisasi, sudah zamannya internet, semua sudah hampir anak-anak kecil pun sudah pakai internet, sudah pakai internet, bahkan kampanye pun sekarang sudah di internet. Nah, apakah kemudian kalau misalkan ada pemuda yang ingin berkontribusi besar terhadap desanya, bahkan mencalonkan sebagai calon guru, itu apakah ada daya tariknya dari masyarakat untuk bagaimana bisa memilih pemuda? Nah, ini sangat menarik juga ya untuk membicarakan daya tarik kaum milenial. Tadi kaum milenial itu kalahnya di pengalaman ya. Tapi tidak kalah untuk di pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang kita miliki. Makanya sebelumnya terkait pembicaraan Karang Taruna, kepemudaan, itu kita harus keluarkan potensi-potensi kita, kemampuan-kemampuan kita. Untuk apa? Membuktikan kepada masyarakat bahwa yang kaum pemuda, kaum milenial juga bisa untuk memimpin, untuk bisa menata desa, untuk memajukan desa, ya, seperti itu. Jadi biar masyarakat percaya juga, oh iya, bahwa dia mampu untuk menangani atau melakukan job desk-nya nanti menjadi pemimpin ini seperti apa, itu harus lebih ini lagi ya, harus lebih giat lagi untuk bisa dapat kepercayaan dari masyarakat ya. Seperti itu, Mas. Ya, intinya apapun itulah, yang jelas kalau pemudanya punya pemikiran yang cemerlang, banyak inovasi, saya yakin pasti juga akan didukung. Ya, tidak menutup kemungkinan. Itu bakal pindah semua. Iya, betul. Ini tidak menutup kemungkinan kan, karena kita tidak tahu nih bagaimana kemudian ke depan. Nah, ini kalau boleh tahu Mas, saya sendiri dulunya pernah SMA di mana nih Mas? Di SMA 1 Sindang. SMA 1 Sindang, luar biasa nih, SMA favorit di Indramayu. Artinya memang saya ini merupakan siswa yang cukup berprestasi juga ya. Kemudian kuliahnya di mana Mas? Di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto ya, di Banyumas ya. Unsud ya? Ya, Unsud. Itu kota kecil juga sebenarnya. Tapi ini Unsud itu kan universitas negeri ya. Dan juga cukup terkenal. Nah, ketika masuk melalui jalur apa Mas? Ini waktu itu saya jalur SNMPTN ya, waktu itu namanya. Mungkin saat ini sudah berubah, saya kurang mengetahui juga perkembangannya nih. Tapi yang uniknya sampai saat ini dalam pikiran saya juga, saya memilih universitas dan fakultas hanya satu, padahal itu diberi kesempatan 2 atau 3 memilih. Tapi hanya satu. Hanya satu pilihan. Ya, Billahi ta'ala. Jadi alhamdulillah akhirnya masuk juga. Dan sebelum ada pengumuman dari yang Unsud ini, yang negeri ini, ada Universitas di Indramayu juga, dan sudah dinyatakan lolos juga. Di situ ya alhamdulillah sebenarnya sudah menjadi penerima beasiswa juga di kampus, salah satu di kampus di Indramayu. Tapi saya menunggu keputusan atau pengumuman dari yang negeri tadi. Dan alhamdulillah memang keputusan yang saya ambil itu ya ke negeri, walaupun bisa dikatakan harus rantau ke Jawa Tengah. Seperti itu Mas Dani. Tapi kan SNMPTN ya, salah satu. Kalau setahu saya SNMPTN itu biasanya ini merupakan salah satu beasiswa juga ya. Beasiswa. Jadi waktu itu ada 2 jalur. Kita pendaftaran ada yang jalur beasiswa dan ada yang umum. Ada umum. Jadi Mas Yaya termasuk yang mana nih? Ini saya langsung berinisiatif karena ya mohon maaf, saya datang dari keluarga yang ya bukan keluarga yang mampu gitu ya. Jadi harus mencari-cari beasiswa gitu buat pembiayaan pendidikannya, seperti itu Mas. Jalur beasiswa langsung dari awal. Tapi tahun berikutnya itu sudah dijadikan satu, nanti ada program beasiswa setelah masuk gitu. Tapi waktu saya itu sudah langsung dipisahkan. Jadi ya bersaingnya sama anak-anak yang mencari beasiswa juga gitu Mas. Tapi akhirnya lolos melalui jalur beasiswa. Alhamdulillah. Berarti ini biasanya kalau lulus jalur beasiswa biasanya setiap tahun itu ada akomodasi dan sebagainya ya. Benar. Dapat berarti. Alhamdulillah. Ini sudah kuliahnya di negeri, kemudian juga dapat akomodasi setiap bulan, luar biasa. Salah satu rezeki ya. Rezeki berarti ini luar biasa kan, prestasi juga, kita ya banggalah punya pemuda yang kemudian punya prestasi di desa, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih terhadap ya masyarakat lah, baik dimanapun, baik di desa ataupun dimanapun. Oke, baik, terlepas daripada itu Mas. Nah ini apakah apa harapan Mas Yayan nih? Harapan Mas Yayan untuk pemuda, kemudian juga untuk desanya tercinta, untuk ke depan ini seperti apa harapannya? Mungkin yang pertama untuk pemuda dulu ya.
Siap. Ini pemuda secara umum, tidak hanya di desa. Oke. Untuk para pemuda dimanapun berada ya. Siap. Kita tetap harus berkarya, berinovasi untuk memunculkan rasa-rasa sifat yang selalu kreatif, berinovatif. Itu menyampaikan ketika memang kita itu perlu dikeluarkan, berekspresi, ya kita sampaikan saja gitu. Sampaikan ya, jangan takut ya. Jangan takut seperti itu untuk pemuda ya. Siap. Untuk pemuda ya jangan takut itu untuk gerakan selanjutnya gitu. Yes. Kalau kita terbungkam, kita terdiam, itu tidak akan tahu. Kayak istilahnya emas pun kalau nggak digali atau itu nggak bakal muncul gitu ke dataran. Jadi harus digali. Iya benar, seperti itu. Kita harus mengasah terus diri kita masing-masing gitu, pemuda ini. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan atau menyampaikan ke halayak atau publik gitu, bahwa kita punya potensi, kita punya kemampuan, kredibilitas kita gitu, seperti itu untuk pemuda. Untuk tadi terkait desa ya, Yes. harapan desa. Tentu dengan ya ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk pemerintah desa yang khususnya Lamaran Tarung nih sudah berusaha, sudah berupaya untuk semaksimal mungkin menata desa, untuk melakukan pembangunan di desa atau pengembangan desa ini. Itu saya mengucapkan terima kasih itu seperti itu. Tapi ayolah kita bergerak untuk apa yang kurang di desa kita, apa yang harus diperbaiki di desa kita. Ayo kita terbuka ya. Jangan tertutup ya. Yes. Pemuda pun perlu ruang gitu. Betul. Pemuda pun perlu ruang. Jadi ketika memang pemuda punya potensi, pemerintah memberikan ruang yang terbuka, jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Kita ayo beriringan, bukan yang berbenturan. Kita beriringan. Jangan dianggap bahwa pemuda yang sering menyampaikan pendapatnya, bahwa menyampaikan kritik yang memberikan solusi juga yang nantinya gitu, itu dianggap sebagai kontra gitu dengan pemerintah. Jangan seperti itu. Ayo kita beriringan. Betul. Seperti itu untuk di desa ya. Desa Lamaran Tarung ya tentunya ya harus jaya gitu ke depannya. Jadi memang harus maju. Harus maju juga. Jadi memang antara pemerintah desa dan pemuda ini harus bersinergi lah. Benar, semua komponen masyarakat harus bersinergi. Komponen masyarakat harus bersinergi agar ya sama-sama membangun desa kita tercinta ya. Ya mungkin. Nah, itu Mas. Nah, ini saya agak sedikit balik lagi nih Mas. Satu lagi pertanyaan nih, agak sedikit balik lagi mengenai bagaimana tanggapan Mas Yayan mengenai apa yang kemudian kemarin itu terjadi terkait dengan kontestasi Pilhu ya. Pilhu, ya. Itu kan kemarin Pilhu serentak ya. Ya. Sekitar 171 desa kalau tidak salah melakukan Pilhu di tempat Indramayu. Ya, tetapi pada saat itu dengan teknis dan format yang berbeda. Ya. Kalau sebelumnya pemilihanku itu kan dilaksanakan dalam satu titik, yaitu tempatnya di balai desa, di kelurahan ya, balai desa lah. Betul, langsung semuanya ke sana. Nah, sekarang itu kan karena ada dampak pandemi atau corona sehingga kemudian pemilihanku ini formatnya disamakan dengan pilkada, pilpres dan pileg. Dengan adanya TPS ya. Adanya TPS setiap masing-masing ya. Ya tergantung luas daerahnya berapa TPS. Artinya sekarang formatnya sudah seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi. Nah, apakah kemudian dengan format seperti itu apakah efektif untuk diterapkan ke depannya ya? Mungkin nanti ketika setelah pandemi pun kan ada Pilhu lagi nih. Apakah efektif untuk diterapkan atau tidak? Karena saya melihat di banyak sekali desa itu ketika format itu dilaksanakan, bahkan banyak calon-calon incumbent ini yang kalah kemudian dalam kontestasi. Menarik juga ini untuk dikaji. Sebetulnya sistem atau mekanisme per TPS ini berpengaruh besar atau tidak sebetulnya? Gimana nih Mas, menurut Mas Yayan? Oke, berarti yang kita soroti sebenarnya satu hal ya, perbedaan yang sebelumnya diadakan satu tempat kemudian di berbagai TPS. Ya, dibagi-bagi ke TPS-TPS mungkin per RW atau dibagi lagi per RT seperti apa. Itu penerapan di sistem Pilhu sebelumnya di tahun 2021 ya. 2021 kemarin. Itu karena dengan alasan di situasi masih pandemi. Tentu saya mengatakan di situasi yang pandemi ini sangat efektif ya. Sangat efektif. Karena di sisi lain kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah yang dimana kita harus mengurangi mobilitas, protokol kesehatan juga. Iya, menghindari dari kerumunan juga. Itu sangat-sangat efektif dari sisi kesehatan ya. Karena mengurangi, kalau di dalam satu tempat kita tidak bisa kita bayangkan ya. Berkerumun lah ya. Banyak banget berkerumun. Kalau di TPS kita bisa mengurangi sedikit mobilitas masyarakatnya ini untuk pemilih. Itu dari sisi kesehatan ya. Untuk dari sisi tadi menarik juga bahwa incumbent ya itu banyak yang kalah. Iya, di format seperti ini biasanya incumbent itu
ya mayoritas menang lagi nih. Ya, gitu ya. Itu saya juga Nah, penasaran. disitulah ya faktornya apa. terkait suara seperti apa. Apakah gara-gara dibagi per TPS Yes. sistemnya atau bahkan Faktor lain ya? faktor lain. Ini saya pun masih mungkin kan belum tahu ini Iya. alasannya seperti apa. Salah satunya mungkin bisa peran dari tim sesnya juga ya, Yes. yang gembar-gembar, atau bahkan dari tadi ngomongin kepemimpinan dari milenial ya. Yes. Pemimpin milenial mungkin ada berpengaruh. Ya saya pun belum lihat data yang atau desa Okay. apa kades yang terpilih ini di usianya rentang berapa ya. Yes. Belum saya lihat lagi datanya. Tapi ya mungkin ada pengaruh di beberapa desa juga, suara-suara milenial yang menjadi tim ses atau menjadi kontestan ini berpengaruh juga, balik lagi tuh dari kepemudaan juga Mas. Iya. Tapi makanya kalau terkait pengaruh nggak sih yang dibagi per TPS Yes, format seperti itu. ke kemenangan gitu? Kalau balik lagi ke situ, kita bagaimana bisa memastikan, meyakinkan masyarakatnya saja Mas. Yeah. Kalau sistem pemilihan mau di satu tempat atau dibagi, ketika kita hatinya sudah suka atau bahkan sudah cocok dengan pemimpin tersebut yang diyakini bahwa akan bisa memimpin desa tersebut, ya mau di balai desa atau di TPS itu tetap aja milih si A gitu. Seperti itu Mas Doni. Tapi begini Mas, Bagaimana? ada apa namanya? Saya melihat begini. Saya melihat ketika kontestasi itu biasanya ya, ketika dilaksanakan di balai desa, itu dari tim ses itu gampang untuk memobilisasi massa. Artinya misalkan nih dari blok A, blok C, blok D, mereka membawa mobil misalkan tim sesnya, kemudian dikondisikan lalu dibawa nih ke kepala desa. Nah sekarang kan tidak bisa seperti itu. Yeah. Sekarang kan masyarakat itu seakan sudah ya Jalan agak sedikit dengan lepas sendirinya. ya, Lepas, jalan-jalan Iya, sendirinya ya. jalan dengan sendirinya karena kan formatnya per TPS. Jadi tim ses itu tidak bisa apa namanya menggabungkan nih. Kalau dulu kan tahu nih masalahnya. Jadi gabungan misalkan dimobilisasi, ayolah misal difasilitasi mobil atau apa untuk kepala desa. Itu tahu ini masa kita nih. Berarti mengawal dari A sampai Z ya istilahnya ya. Artinya Kalau dulu ya. kalau sistem seperti itu kan mungkin ya terlihat lah. Artinya orang juga kadang ketika mereka ingin memilih yang lain agak nggak enak juga karena sudah difasilitasi. Oke. Ya kalau sekarang kan tidak seperti itu. Kalau sekarang kan ya mungkin ada tim ses, tapi kan masyarakat ini sudah ya berjalan sendiri karena mungkin sudah dekat di TPS-nya masing-masing. Ya. Gimana tuh Ya Mas? mungkin terkait fasilitas yang diberikan Yeah. tim ses, yang dijadikan seperti apa dari tim ses dan diberikan apa ya akomodasi ke lokasi yang sebelumnya ya, Yes. itu memang sedikit berpengaruh ya, karena bagaimanapun kita orang Indonesia mempunyai rasa nggak enak yang tinggi. Yes, Ya. betul. Ketika memang sudah diantarkan, sudah Iya. dijemput dengan kendaraan dari tim atau calon A gitu, tentu kita punya rasa nggak enak buat tidak Yes. memilih si A. Sedangkan tadi Mas Doni berpendapat bahwa di saat ini itu terlepas. Iya. Nah disinilah cerdas-cerdasnya dari tim sesnya gitu. Yes. Bagaimana dari tim sesnya untuk bisa tetap menggalang suara untuk si kandidat yang dipilihnya gitu, Yes. untuk bisa tetap dapat suara banyak. Ya itu main cerdas aja gitu seperti itu. Dan yang saya rasa masyarakat saat ini itu sudah mulai cerdas. Sudah mulai cerdas ya. hari Oke ini. lah, kita di sini tidak mau membahas untuk money politik ya. Yes. Tapi ya memang tetap seperti itu gitu. Masyarakat pun lebih Sudah cerdas mulai lagi. terbuka lah ya. Terbuka Mereka untuk sudah mulai tahu ya, mana berkurang yang namanya tepat, ya. berkurang namanya money politik. Udah bisa, apalagi sebelum pilu itu banyak rumor yang hitung-hitungan. Kalau kita dikasih sekian dari calon tersebut, kita Yes. ini berpengaruhnya 5 tahun atau 6 tahun ke depan itu Yes. seperti apa gitu, hanya kita dapat seperti seberapa gitu. Itu sudah dipikirkan masyarakat saat ini Mas Doni. Jadi sudah mulai cerdas. Sudah ini. mulai cerdas ya. Iya. Ada istilah-istilah seperti itu Ya. sehingga masyarakat juga terbuka bahkan Benar. melalui media sosial ya. Mereka bisa mengakses. Oke, luar biasa ini. Dan juga sebetulnya ya kalau menurut pandangan saya juga itu ya memang efektif juga ya. Efektif juga untuk format seperti itu karena memang dulu diterapkan pada saat pilkada, pilpres, sekarang sudah diterapkan di Pildes ya. Pildes ya, Pilbu atau ya. Pilwu ya. Dan memang itu juga menurut saya itu untuk bagaimana juga selain sisi kesehatan juga meminimalisir terjadinya Keributan ya. keributan juga Benar, ya. benar. Karena kalau dulu semuanya Bentrok ya. berkumpul di situ kan chaosnya
cepat gitu loh. Artinya lebih ini ya. Iya, tapi kalau sekarang itu kan sudah berbeda-beda sehingga kemudian meminimalisir terjadinya keributan. Dan bahkan saya melihat juga kemarin itu bahkan langsung dipantau juga dari Wakil Gubernur Jawa Barat. Ya, Uruz Zanul Ulum ya pada saat itu memantau di Sindang, dan Pak UU pun mengapresiasi teknis sistem seperti ini gitu loh. Yang mudah-mudahan bisa diterapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, untuk tahun berikutnya kan 2023 ada ya. 2023. Mungkin ya bisa, menurut saya, pandangan saya bisa menggunakan dengan sistem ini, tapi dengan banyaknya perbaikan-perbaikan yang seperti apa, misalkan kayak ya semoga saja nanti 2023 ya kita sudah selesai pandemi ini, sudah normal kembali. Betul. Tapi jika memang masih menggunakan yang sistem dibagi per TPS ini, tinggal bagaimana kita memperbaiki kekurangannya. Karena kan di tahun 2021 ini baru dilakukan seperti itu ya. Nah, nanti misalkan tetap melaksanakan dengan sistem yang seperti itu, pembagian TPS ini, tinggal perbaikannya seperti apa gitu. Jadi lebih mantap lagi gitu. Ada beberapa yang harus dievaluasi, mungkin kekurangannya. Oke Mas Yayan, terima kasih perbincangannya, kita sudah cukup lama nih. Terima kasih. Ya, barangkali dari Mas Yayan ada closing statement, ya silakan sampaikan kepada teman-teman subscriber nih. Ya, mungkin terkait kemudaannya, seperti yang sudah ada dalam isi podcast ini, bahwa dimanapun kita berada, kita harus berkarya, dimanapun kita berada harus kita berkontribusi, keluarkan dan ekspresikan kemampuan kita, biar orang lain yang menilai kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yayan atas closing statementnya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk kita semua ya. Karena ini adalah pandangan kita ya, opini kita, terlepas ada yang suka atau tidak itu tergantung penilaian masing-masing. Ya semoga isi ini bermanfaat gitu. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil sisi baiknya lah. Ya oke, terima kasih Mas Yayan atas bincang-bincangnya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, lakukan. Terima kasih Mas Yayan atas perbincangannya. Sama-sama. Ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.